Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nur Hidayat dari kelas Komputasi Matematika B dengan NIM 60600119082. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tiga materi, menjelaskan program dari tiga materi. Yang pertama itu variansi dan standar deviasi, yang kedua adalah regresi, dan yang ketiga adalah koefisien binomial. Nah, untuk yang pertama itu variansi. Di sini rumus dari variansi yaitu, namun sebelumnya kita ketahui dulu apa itu variansi. Nah, jadi variansi itu merupakan ukuran-ukuran keragaman atau variasi dari data statistik yang paling sering digunakan. Kemudian standar deviasi merupakan simpangan baku yang merupakan akar kuadrat dari variansi. Nah, adapun rumus dari variansi yaitu sigma I sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Dan rumus dari standar deviasi atau simpangan baku yaitu S sama dengan akar sigma I sampai N dari XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat program itu, yang pertama, kita dapat menentukan nilai rata-rata data. Kemudian kita kurangkan data dengan rata-rata data. Yang ketiga, kita kuadratkan setiap hasil pengurangan data. Yang keempat, jumlahkan setiap hasil kuadrat. Dan yang terakhir, bagi jumlahan dengan N dikurang 1. Kemudian, adapun contoh programnya yaitu ini. Yang pertama itu kita dapat mengetik rm list sama dengan ls dalam kurung al sama dengan true tutup kurung. Kemudian kita menginput data dari x yaitu 3, 5, 5, 8, 9, 7, 6, 8. Kemudian kita input nilai n, di mana n itu merupakan panjang dari data x. Nah, selanjutnya kita memasukkan i jumlah sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan perulangan for i dalam i in 1 sampai n. Kemudian i jumlah sama dengan i jumlah tambah x indeks 1 atau x indeks i. Ini x indeks i merupakan data dari x. Jadi misal i jumlah sama dengan i jumlah tambah x indeks 1. Pertama itu yang pertama itu ini i jumlah itu sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan dengan indeks pertama itu 3. Jadi 0 tambah 3 itu sama dengan 3. Nah, yang kedua i jumlah, kalau i in 2 sampai n, kita masukkan i jumlahnya itu kan tadi 2. Kemudian ditambah dengan 5, jadi 7. Begitu seterusnya sampai datanya sama dengan ketika n sama dengan 8. Sini. Kemudian kita cari nilai rata-rata x dengan rumus i jumlah dibagi n. Kemudian
mencari nilai X, Y, X bar dengan rumus X dikurang min X atau rata-rata X pangkat 2. Kemudian kita menginput jumlah X, Y, X bar sama dengan 0. Dan yang kemudian setelah itu kita menggunakan perulangan kembali. Jadi perulangan I in 1 sampai N, di mana jumlah X, Y, X barnya itu sama dengan jumlah X, Y, X bar tambah X, Y, X bar indeks I. Jadi X, Y, X bar indeks I ini merupakan hasil dari X, Y, X bar yang ini. X dikurang min X kuadrat. Kemudian setelah itu kita mencari nilai dari variansinya dengan rumus jumlah X, Y, X bar dibagi N kurang 1. Kemudian standar deviasinya itu SQRT variansi atau akar dari variansi. Kemudian kita mencetak dengan cat data X sama dengan X petik 2/N. Kemudian kita mencetak nilai dari variansi X adalah variansi N. Kemudian mencetak juga standar deviasi yang ketika kita coba untuk jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi data X-nya itu terdiri dari 8 data. Kemudian ketika kita mencetak, maka variansinya itu bernilai 3,982143 dan nilai dari standar deviasinya itu 1,995531. Kemudian yang kedua itu ada koefisien. Yang kedua itu kita menggunakan untuk data kedua kita menggunakan atau mencari program atau membuat program dari regresi linear sederhana. Untuk persamaannya itu ialah Y sama dengan alpha X tambah beta tambah error term. Untuk sebelum kita memasuki lebih jauh, kita dapat mengetahui bahwa regresi itu adalah hubungan sebab akibat antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Hubungan kausalitas ini apabila mengikuti arah garis linearnya, maka akan membentuk persamaan regresi linear sederhana, di mana semakin sedikit error term-nya yang ini, maka semakin dekat garis linearnya. Nah, yang kedua itu kita menggunakan rumus koefisien regresi. Di sini terdapat dua rumus. Yang pertama itu beta sama dengan sigma I sampai N dari XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar dibagi sigma I sampai N dari XI kurang X bar kuadrat. Dan terdapat juga rumus alfa, yaitu Y bar dikurang B beta X bar. Nah, adapun contoh programnya yaitu seperti berikut. Ini. Nah, yang pertama itu kita dapat menginput rm list sama dengan ls dan kurung al sama dengan true. Yang kedua kita memasukkan data dari x dan y. Yang pertama itu data x 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terdapat jadi panjang x itu 6. Kemudian y juga 6, mana datanya itu 6, 7, 3, 4, 5, 9. Nah, kemudian kita menginput n, length s. Di sini kita sebenarnya juga bisa menggunakan len y, tetapi di sini saya menggunakan length s, di mana ketika
keduanya ini kan sama-sama memiliki 6 data, jadi itu tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh. Nah, selanjutnya kita itu akan mencari rata-rata X dan rata-rata Y. Yang pertama, rata-rata X, kemudian menginput jumlah data X sama dengan 0, kemudian menggunakan perulangan for, I dalam 1, I in 1 sampai N, mana jumlah data X itu sama dengan jumlah data X ditambah X indeks I, di mana jumlah data X itu sama dengan 0 ditambah X indeks I, di mana X indeks I ini merupakan nilai dari atau data dari X. Jadi indeks pertama itu 2, maka 0 tambah 2 sama dengan 2. Itu akan terus berulang sampai N sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X bar-nya itu. Jadi X bar sama dengan jumlah data X dibagi N. Kemudian untuk mendapatkan nilainya, kita dapat print X bar. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita mencari nilai bar. Caranya itu sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah data Y sama dengan 0, kemudian menggunakan perulangan for, I in 1 sampai N. Kemudian jumlah data Y sama dengan jumlah data Y tambah Y indeks I. Kemudian Y bar, kita input rumusnya yaitu jumlah data Y dibagi N. Kemudian mencetak hasilnya dengan print Y bar. Kemudian selanjutnya itu, langkah selanjutnya kita mencari atau menentukan nilai beta. Dan untuk langkah pertamanya itu, kita dapat mengurangkan untuk setiap data X dengan rata-rata X. Di mana di sini kita misalkan dengan hasil 1 sama dengan X dikurang X bar. Kemudian dapat di-print hasil 1. Ini hasilnya nanti akan berbentuk vektor. Nah, kemudian langkah 2 itu, selanjutnya langkah 2, kita dapat mengurangkan untuk setiap data Y dengan rata-rata Y atau Y bar. Nah, kita misalkan dengan hasil 2 sama dengan Y dikurang Y bar. Kemudian kita mencetaknya dengan print hasil 2. Ini juga hasilnya atau outputnya akan berbentuk vektor. Kemudian langkah ketiga itu kita mengalihkan hasil 1 dengan hasil 2, di mana di sini kita memisalkannya dengan hasil 3 sama dengan hasil 1 dikali hasil 2. Kemudian mencetaknya dengan hasil 3, sehingga ini juga akan berbentuk vektor. Selanjutnya langkah 4, kita jumlahkan setiap hasil perkalian dari langkah 3. Nah, di sini nanti itu hasilnya akan berbentuk konstanta. Karena di sini kan kita mengkalikan semua data yang ada di langkah ketiga atau hasil 3. Nah, di sini kita misalkan Z1 sama dengan 0, kemudian menggunakan perulangan for I in 1 sampai N. Kemudian Z1 sama dengan Z1 tambah hasil 3 indeks I. Nah, selanjutnya kita print Z1. Nah, untuk langkah kelima, itu kita dapat mengkuadratkan hasil pengurangan data X dengan rata-rata X. Dan di sini kita dapat menggunakan hasil 1 karena ini kan sama seperti langkah pertama, jadi X dikurang X bar. Jadi kita menggunakan hasil 1 yang dikuadratkan. Jadi kita misalkan hasil 4 sama dengan hasil 1 kuadrat. Kemudian kita mencetaknya, mencetak hasil 4. Ini juga akan berbentuk vektor. Nah, untuk langkah ke-6 itu kita jumlahkan hasil pada langkah ke-4.
Nah, langkah kelima maksud saya. Nah, kemudian kita menginput atau memisalkannya dengan zik2 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan perulangan kembali pengulangan for i in 1 sampai n, di mana zik2 itu sama dengan zik2 ditambah hasil 4 indeks i, di mana hasilnya ini atau outputnya juga nanti akan berbentuk konstanta sama seperti pada langkah keempat. Kemudian yang terakhir itu kita dapat menentukan, yang terakhir itu langkah 7, kita dapat membagi hasil langkah 4 dengan langkah 6. Kemudian, nah, di sini kita sudah akan menemukan nilai dari apa yang kita cari, yaitu beta. Di sini beta sama dengan zik1 dibagi zik2. Kemudian outputnya itu, atau kita dapat memprintnya beta. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mencari nilai alfa. Di mana nilai alfa itu sama dengan y bar dikurang beta dikali x bar. Nah, selanjutnya kita print alfa untuk menghasilkan nilai dari alfa. Kemudian selanjutnya itu menentukan persamaan regresi linear. Di sini kan rumusnya itu tadi, atau persamaannya itu y sama dengan alfa x ditambah beta ditambah error term. Jadi di sini kita pertama kita menginput error. Misal kita kasih nilai error itu sama dengan 0,32567. Nah, selanjutnya kita tambahkan jadi beta tambah error atau beta tambah e sama dengan beta tambah error. Nah, setelah itu kita mencetak jadi model regresi linearnya itu sama dengan y sama dengan alfa x tambah beta tambah e atau error term. Nah, sehingga ketika kita melihat input outputnya akan bentuk seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu X bar, jadi nilai X barnya itu atau rata-rata X yaitu 5,3 dan rata-rata Y itu sama dengan 5,67. Nah, untuk printnya itu yang ini hasil pertama atau hasil 1, seperti yang saya bilang itu akan berbentuk vektor. Sama juga seperti hasil 2. Kemudian pada langkah keempat ini, tadi saya katakan bahwa dia akan berbentuk konstanta. Nah, ini dia berbentuk konstanta. Kemudian selanjutnya, itu langkah kelima, ketika dikuadratkan ini hasil 4 akan berbentuk vektor juga. Nah, kemudian langkah ke-6 itu kita jumlahkan hasil langkah 4. Sehingga dia akan berbentuk konstanta. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, maka karena yang kita cari itu adalah nilai beta, maka nilai betanya itu sama dengan 0,2. Kemudian nilai alfanya itu ternyata sama dengan 6. Sehingga bentuk persamaannya itu seperti ini. Jadi, bentuk persamaannya itu Y sama dengan 4,6X ditambah 0,52567. Kenapa nilai betanya tidak muncul? Karena itu sudah dijumlahkan. Beta ditambah error. Nah, selanjutnya kita beralih ke koefisien binomial. Materi koefisien binomial.
ini. Nah, di mana pada koefisien binomial itu terdapat faktorial, kombinasi, permutasi, dan teorema binomial. Nah, untuk rumusnya sendiri itu n faktorial sama dengan, untuk faktorial yaitu n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 dikali dan seterusnya sampai 2 kali 2 kali 1. Untuk selanjutnya itu 0 faktorial itu sama dengan 1. Untuk pembuktiannya mungkin teman-teman sudah tahu. Yang selanjutnya itu ada rumus kombinasi, yaitu CRN sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kemudian ada rumus permutasi, yaitu PRN sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kemudian koefisien binomial. Nah, inilah yang akan kita cari. Rumusnya itu X tambah A pangkat N sama dengan 0 dari N A tambah 1 dari N A kuadrat X tambah dan seterusnya N dari N X pangkat N. Nah, untuk bentuk programnya itu koefisien binomial itu seperti berikut. Nah, yang pertama kita input faktorial function n, di mana function n ini berfungsi untuk memanggil fungsi n. Nah, yang selanjutnya kita buka kurung kurawal, di mana ini menandakan kita akan membuat fungsi baru. Selanjutnya kita menginput if n sama dengan 0, di mana fungsi if ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah n terpenuhi atau tidak. Nah, ketika telah memenuhi, kita return 1, di mana return 1 ini berfungsi untuk mengakhiri fungsi if ketika telah bernilai 1. Nah, selanjutnya kita tutup kurung kurawal, lalu membuat fungsi baru dengan menginput fact sama dengan 1, kemudian for i in 1 sampai n, buka kurung kurawal, fact sama dengan faktorial kali i, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian kita return fact. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai n sama dengan 5, di mana nilai n ini berfungsi untuk menunjukkan baris yang akan kita buat. Nah, kemudian kita input for, di mana j in 0 sampai n, kemudian kita input for lagi k in 0 sampai y. Nah, kemudian kita masukkan rumus binomial dan rumus dari koefisien binomial itu kita menggunakan rumus dari kombinasi, karena rumus pada materi pertemuan ke-11 itu koefisien binomial. Rumus koefisien binomial itu semua menggunakan kombinasi, sehingga kita menggunakan rumus kombinasi. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari faktorial j, kemudian dibagi dengan faktorial j dikurang k dikali faktorial k, sehingga ketika dicetak nanti akan muncul nilai binomial dari rumus ini. Kemudian kita mencetak n sehingga menghasilkan segitiga Pascal seperti ini, yang dengan demikian maka koefisien binomialnya terpenuhi atau
seperti ini. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.